contohnya. Misal, apa enggak? Misal, ada yang berantem atau mau terjun ke dunia, ya, atau menembak cewek, atau mau balapan. Jadinya pasti berdebat, ya kan? Kalau ditanya kenapa jangan berdebat, ini dia. Kalian cuma merasakan jantung berdebar aja kan? Nggak tahu gimana prosesnya kan? Ini prosesnya. Ini saya dengan sebelah mata. Lihat ini kan sebelah mata. Kalau sebelah mata gini, nampaknya dari begini. Saat ini ada respon nih. Ya, dia dimulai dari sini. Makanya yang mengontrol tekanan darah itu ginjal. Jaga ginjal kalian. Ya. Yang mengontrol tekanan darah itu ginjal. Di ginjal, ya, ginjal. Di atasnya ini ada yang namanya organ kecil. Kita sebut dengan adrenal. Organ adrenal. Atau orang sebutnya anak ginjal. Pernah dengar? Adrenal. Dia ini si biang kerok. Darah kita menyempit, jantung kita berdebar. Kenapa? Dia mengeluarkan hormon disebut adrenalin. Nama organnya apa? Adrenal. Hormonnya namanya adrenalin. Paham? Yang melepaskan itu adrenalin, hormon. Dari mana adrenalin? Lihat aja dari organ adrenal. Adrenal itu apa? Anak ginjal. Loh, jadi ginjal punya anak? Iya. Lihat aja di anatomi ginjal. Ada apa sedikit di sini. Nah, itu namanya organ adrenal ya, organ ginjal. Dia melepaskan adrenalin. Oke. Fungsinya itu apa? Adrenalin ini untuk membuat itu darah bersirkulasi menyeluruh ke seluruh tubuh. Efeknya apa? Jantung meningkat, jantung berdebar-debar. Adrenalin ini contohnya apa zatnya? Kan namanya adrenalin kan, hormon. Contohnya apa? Ini. Ini contohnya. Apa yang pertama? Yang kedua, dopamin. Yang ketiga, jadi kalau dibilang orang adrenalin apa? Nih, pertama ada dopamin atau ada lagi obat namanya dobutamin, pernah dengar? Dobutamin, norepinefrin. Itu disebut dengan adrenalin. Jadi kalau dibilang adrenalin, udah kepikirannya apa aja tadi? Jadi kalau jantung berdebar, adrenalin gitu ya? Organ awalnya yang dilepaskan adalah si epinefrin. Inilah ternyata adrenalin. Ya, ketika dia mau terjun bebas, anak ginjal melepaskan epinefrin. Nih, dari kelenjar medula adrenal namanya. Ini dia adrenal, medula adrenal. Dia lepaskan epinefrin. Ketika dia lepaskan epinefrin, maka nanti akan masuk ke bloodstream. Artinya apa bloodstream? Pembuluh darah. Masuk ke pembuluh darah, dia cari reseptornya. Nah, dia pergi cari reseptornya. Dia cari reseptornya. Dia reseptornya ada 4 reseptornya di tubuh ini. Reseptor beta 2, beta 1, alfa 2, alfa 1. Ini yang warna merah. Nah, kan? Ketika dilepaskan epinefrin, jangan dulu ini, nggak usah lagi dulu. Ikutin yang saya bilang, ya. Omongan ini masih ribet. Ini dulu, epinefrin masuk ke pembuluh darah, dia akan cari reseptornya. Jadi kan reseptornya ada beta 1, beta 2 kan? Nah, kami tambahin lagi reseptor alfa 1, alfa 2. Alfa 1 itu ada di sini, pembuluh darah yang ada di hidung.
dikasih obat yang merespon alfa 1 supaya pembuluh darahnya disempitkan, jalan nafas jadi apa? Kalau pembuluh darah sempit, jalan nafas jadi kebalikan. Nah, alfa 1 itu ada di pembuluh darah yang ada di saluran pernapasan, salah satunya di hidung. Alfa 1. Makanya kalau kita lagi pilek, ada obat-obat yang mengandung alfa 1. Contohnya apa? Fenilpropamin, pseudoephedrine, phenylephrine. Itu disebut dengan alfa 1. Kalau kita minum pseudoephedrine, jadi lega kan? Makanya disebut dengan dekongestan. Tahu kan? Kalau misalnya lagi pilek, minum apa satu obatnya? Iya, isinya apa itu? Pseudoephedrine. Yang loratadine untuk anti gatal. Itu bicara beda lagi. Kita bicara pseudoephedrine-nya untuk apa? Membuka jalan nafas. Dekongestan. Membuka jalan nafas. Kenapa dia bisa membuka jalan nafas? Karena dia nyempitkan pembuluh darah. Makanya obat flu yang bersifat dekongestan nggak boleh dikasih sama orang hipertensi. Jangan kalian kasih bapak kalian yang hipertensi. Minum ya. Pileknya hilang, tensi naik. Obat yang apa obat pilek yang ngandung itu kalau bapak Jadi lu kenapa tensinya lagi pilek tinggi. nih? Kenapa minumnya bisa minum obat yang lain ada kan? Kenapa? Tramenza, ya kan? Itu kan ada di pengestannya. Mereka itu dia kerja di alfa 1. Nah, alfa 1 ini menyempitkan pembuluh darah supaya jalan nafas jadi Agak melebar. Jadi lega. Enggak, yang ini mampet, yang ini enggak gitu kan? Biar bisa lega dia. Kenapa harus dikasih zat alfa? Tapi nggak boleh dikasih sama orang yang apa? hipertensi. Jadi kalau orang hipertensi, Pak, kalau dia pilek dikasih obat apa? Baygon. Antihistamin doang. Ya, jangan dikasih di pengetan ya. Hanya dikasih antihistamin, contohnya CTF, ya, cetirizine aja, atau loratadine dalam tunggal. Jangan ada di pengetan. Kemudian, ini tadi ya, dia cari reseptornya nih, dan dia terikat sama semua reseptor. Dia cari reseptornya nih, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Dia akan terikat dengan reseptornya. Nah, kalau dia terikat dengan reseptornya, maka kalau dia terikat dengan beta 1, jadi apa tadi? Kalau dia terikat dengan beta 1, apa? Berdebar. Itulah kenapa kan berdebar. Karena dia terikat dengan beta 1. Kalau dia terikat dengan beta 2, kalau dia terikat dengan beta 2, Paru-paru. jalan nafas melebar. Jadi enak jalan nafasnya. Tapi jantung berdebar-debar. Paham ya? Nah, jadi ini saya jelaskan aja ini aja ya. Nanti selanjutnya di pada yang lain. Jadi dia akan terikat dengan reseptornya si beta 1, beta 2. Yang satu lagi adalah ini alfa 2. Ini adanya di uretra. Kalau nggak ada alfa 2, ini ngumpul ya semuanya. Alfa 2 itu kerjanya menutup si kandung kemih. Tutupnya dulu. Nanti kalau ada respon penuh kandung kemihnya, maka alfa 2 akan terstimulasi. Saraf itu sampai ke otak. Aduh kebelet. Alfa 2 akan ngebuka uretra dari kandung kemih, keluarlah kecil. Bayangin kok nggak ada alfa 2, yang nutup bukanya siapa? Kompol ya. Jelas. Oh, lu ya lu tiap minum. Tiap minum botol. Kalau alfa 2 ini dia menutup itu si uretra. Tahu uretra kan? Iya. Di bero ya. Uretra kan? Kalau kecil, dia tutup itu sama siapa yang nutup si alfa 2? Kalau nggak ada alfa 2 ya. Ini lagi enggak tuh itu lagi ini praktekin yang bapak ngomong. Makanya jangan nahan kencing ya. Kandung kemih kita itu kayak balon. Kalau kencingnya ditahan, dia makin lama lebar. Khawatirnya pecah. Meledup. Jangan sampai dia sering. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan urin ya, kencing. Kalau kalian tahan lama-lama, fungsi ginjal terganggu. Bisa tahan juga ginjal. Yang ketiga, kalau ditahan kencing itu
mengandung zat racun, ada yang namanya oksalat dan lain sebagainya. Kalau ditahan jadi batu, batu jiwa, ya, bukan batu aki ya. Bisa dijadikan batu dijual, ini batu ginjal. Ya, karena uretra itu kayak balon ya, lampungan. Semakin lama kita tahan ya menempel dia terus. Nggak akan terbuka kalau nggak respon ngeden ya, ngeden tau ngeden maksudnya. Jadi jadi respon itu misalnya kalau gangguan kemih kita udah melebar, maka nanti alfa 2 ini terstimulasi menyampaikan pesan ini salah nih, menyampaikan pesan kontak. Oh kebenar. Kapan itu responnya? Kalau udah penuh. Makanya kalau itu belum penuh ya kita nggak bisa kencing kan? Karena nggak ada respon kontak. Jadi semua itu yang rasa apapun disampaikan ke kontak sama syarat-syarat ini. Nah jadi si alfa 2 kerjanya di mana? Uretra ya. Nah ini ada obat yang dia menghambat si alfa ini, alfa 2. Dia kan jadi kerjanya itu apa? Menyempitkan si uretra. Kalau alfa ini menyempit semua ini, menyempit uretra kan sempitkan supaya si kencing nggak bisa keluar kan? Nggak mungkin dilebarkan, kencingnya keluar lah. Ya, menyempitkan si uretra, pembuluh darah uretranya disempitkan, biar si urinnya tetap tertahan di kandung kemih. Pertanyaannya, kalau uretra disempitkan tekanan darah dia apa? Meningkat kan? Iya. Makanya kalau di blok, uretra jadi apa? Apa sih gue lupa. Dari Enggak, pembuluh darah apa? Melebar. turun darah apa? Makanya ada obat-obat yang Anemia. ngeblok si alfa Tanya 2. jawab sendiri. Penyakit yang namanya BPH. Benign prostat hiperplasia. PPA. Jadi ini untuk BPA. ini ya penyakit apa namanya penyempitan prostat. Mungkin kalian kalau dengar ya ada nama penyakit BPH. BPA, PPA. Jadi ini kan kandung kemih ya, kandung kemih. Nah, kandung kemih ya. Di sini ada saluran kan, saluran uretra. Uretra tempat keluarnya kencing. Ini kalau udah penuh. Nah di sini itu ada yang namanya prostat. Kalau dia normal, kalau dia nggak ada gangguan, Apa nge? dia nggak akan menekan ini, nggak akan menekan si uretranya. Jadi air kencing bisa lewat. Tapi kalau dia Itu bola dua apa? jadi besar, namanya BPH. Benign prostat hiperplasia. Hiperplasia secara membesar. Dia akan menyempitkan ini, kalau membesar. Jadi ini nggak ada jalan. Bisa kencing nggak dia? Enggak. Itu dia sama orang tua. Jadi BPH ini biasa dialami sama orang yang udah tua. Ya. BPA bukan BPA anjay. Nanti kalau ada dengar ada orang tua kena apa? Kena penyakit prostat misalnya gitu kan. Kan pernah dengar di televisi kan? Ya ini dia. Ini prostatnya membesar. Jadi uretranya maksudnya tersempit kan, terhimpit benar. Gak bisa keluar airnya. Jadi dia kencingnya bisa keluar tapi dikit. Caranya gimana? Di sini tadi yang jaga siapa? Enggak, yang jaga uretra apa? Alfa 2. Kalau kita blok ini alfa 2-nya, ini akan melebar. Makanya itu si prostatnya jadi gede. Makanya kita blok ini, makanya ada yang disebut dengan alfa blok. Cerajosin contohnya, tamsulosin. Apa nilai dagang ini? Tamsulosin. Kerjanya di sini, dia blok alfa 2, uretra jadi melebar. Bisa kencing orangnya. Si prostatnya ada lagi dikasih obat yang lain ya, obat prostatnya finasterid namanya. Finasterid itu mengecilkan si prostatnya supaya prostatnya nggak membesar, menghimpit si uretranya, jadi normal lagi. Paham ya? Nah itu si alfa 2. Kalau diberikan alfa 2 blocker, berarti untuk kasus pembesaran prostat. Satu lagi apa? Untuk mengeluarkan batu. Biasanya orang-orang yang dia kena batu ginjal yang nggak dioperasi
tapi dikasih gelombang kejut namanya ESWL. Dia kena batu ginjalnya, tapi ukuran batunya masih di bawah 2 cm. Kalau di bawah 2 cm nggak usah dioperasi. Iya, pakai gelombang kejut. Jadi dia suruh miring, ada gelombang kejut di ginjalnya, pakai gelombang. Ya, sama 1 jam di gelombang kejut terus. Ini pecah batunya. Batunya kan pecah nih, masuk ke uretra. Ini ginjalnya, masuk ke uretra. Yang dorong ini siapa? Nggak ada kan? Harus kita buka ini supaya batunya bisa keluar. Batu tadi bisa ketika dipecah jadi bongkahan kecil. Biar dia keluar. Sekarang buka uretra gimana? Ya kasih ini tadi menghambat alfa 2. Finasterid. Bukan. Tamsulosin. Finasterid. Tamsulosin. Ada dagangnya bukan? Saya ingatnya isinya aja. Jadi tamsulosin. Jadi tamsulosin ini membuka si uretra tadi lebar. Jadi ketika batunya keluar nggak sakit. Bayangin kalau ini sempit, luka bisa kencing darah dia. Ya kan? Apalagi uretra yang perempuan. Ya pasti pakai ini. Jadi kalau misalnya ada pasien nanti kalian kena karena batu ginjal kemudian di ESWL, pasti dokter meresepasi samsulosin. Untuk apa samsulosin? Supaya dia bisa membuka. Satu lagi dikasih apa ini? Supaya dia kencing terus. Furosemid. Supaya dia kencing terus. Biar keluarnya nggak sakit. Furosemid itu membuat pasien kencing-kencing terus. Maka tekanan darah akan turun. Ya. Jadi furosemid juga obat hipertensi. Kalau orang dikasih furosemid, tekanan darah turun. Kenapa? Dia mengurangi cairan. Jantung itu kan memompa cairan, memompa darah. Jadi kalau cairan kita buang, beban jantung jadi berkurang. Ngerti kan? Jantung itu memompa si darah. Kalau darahnya terlalu banyak, cairan terlalu banyak, bebannya kan semakin berat. Kita kurangi beban dia. Tapi kasih furosemid, keluar terus kencing terus. Jadi beban jantung berkurang. Kayak furosemid ini juga digunakan untuk